Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kembali dengan Ibu Samnurjanah, SPD Guru kelas 6 SD 013 Pabulu. Anak-anakku, pada pagi ini kita mulai pembelajaran kita pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran 3. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut diraih dengan penuh perjuangan. Oleh karena itu, kita wajib mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Berikut ini adalah contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan. 1. Bersedia membela tanah air. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Berkompetisi dalam meraih prestasi. 4. Belajar dengan giat, tekun, dan rajin. 5. Menjaga keamanan dan ketertiban umum. 6. Menggunakan produk buatan dalam negeri. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 8. Menggunakan sumber daya alam dengan bijak. 9. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Oke, anak-anak, bagaimana bersedia membela tanah air? Pada pelajaran yang lalu sudah kita pelajari. Ya, kemudian mentaati semua peraturan yang berlaku, baik peraturan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Contohnya, peraturan yang ada di masyarakat. Jika kita mengendarai kendaraan bermotor, kita harus menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan bermotor. Kemudian, mentaati peraturan di lingkungan masyarakat kita. Berkompetisi dalam meraih prestasi. Kita harus rajin belajar, tekun agar prestasi kita meningkat untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, anak-anak, ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah salah satunya. Sedangkan menggunakan sumber daya alam dengan bijak, kita harus bisa menjaga lingkungan, melestarikan alam, agar tidak terjadi bencana alam sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar sekarang ini. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan membuat laporan pengamatan ya pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan. Kita bisa mengamati upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan warga di lingkungan kita. Nah, sekarang mari kita menulis hasilnya dalam bentuk laporan. Nah, seperti yang dibuat oleh teman kalian, Siti berikut ini. Laporan hasil pengamatan. Misalnya judul laporan adalah perilaku mempertahankan kemerdekaan. Tujuannya adalah mengamati perilaku warga yang ada mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tempat pengamatan misalnya di Jalan Pariaman pada tanggal 19 Juli 2019. Nah, apa yang dia lihat dan dia amati pada perilaku warga yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Misalnya menghormati antar sesama,
melestarikan budaya daerah, menghormati antar sesama, misalnya memberi kesempatan dan kepada umat beragama lain untuk melaksanakan ibadahnya dengan cara tidak mengganggu, tidak mengolok-olok atau mengejek. Melestarikan budaya daerah. Setiap daerah mempunyai budaya, misalnya tari-tarian, lagu daerah, kesenian daerah. Nah, ini harus kita lestarikan supaya budaya daerah tersebut tidak punah, tidak hilang, digusur oleh budaya asing. Kemudian mentaati peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita harus kita taati supaya kehidupan bermasyarakat menjadi tertib, aman. Kemudian berkompetensi dalam meraih prestasi. Anak-anak ya di dalam belajar, di dalam bekerja itu harus berkompetisi, artinya berlomba supaya memperoleh prestasi yang baik, prestasi yang tinggi. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar dengan giat, belajar dengan tekun dan rajin. Oke, anak-anak. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan yang sudah dilakukan, yang bisa dilakukan oleh kalian ya atau teman kalian, misalnya ya, kemerdekaan itu diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu dengan cara tadi belajar yang rajin, mempelajari tari daerah, kesenian daerah, mentaati peraturan di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, atau mengikuti lomba-lomba, misalnya lomba cerdas cermat, lomba olahraga, kesenian yang dapat meningkatkan kompetensi diri kita. Kemudian kita tidak boleh membedakan teman, baik itu dari agama, suku, adat istiadat, kita adalah sama sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa manfaatnya bagi warga negara Indonesia? Ya, Uni dan teman-teman telah menerima hak sebagai warga negara Indonesia. Mereka mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara memiliki banyak manfaat. Pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sekarang kita perhatikan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Misalnya, hak kita mendapat pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya untuk meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian memperoleh perlindungan hukum. Manfaatnya untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan keteraturan. Kemudian mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Manfaatnya mengurangi angka kematian ibu dan bayi dan menciptakan kesejahteraan umum. Kemudian memeluk agama dan beribadah. Manfaatnya menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam. Manfaatnya untuk menciptakan kesejahteraan umum.
Jadi semua sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah hak seluruh warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya agar hidup sejahtera, adil, kehidupan berbangsa, bernegara dapat hidup sejahtera. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap rajin belajar dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan berdoa agar kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.